Assalamualaikum, salam budaya, salam rahayu bagi semua sobar aksara alam. Di video ini saya akan membahas asal-usul, kesaktian, dan wejangan abadi. Jika kalian suka video ini, tolong like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Di tanah Jawa yang syarat dengan mitos dan legenda, ada satu tokoh yang tak pernah tergantikan dalam jagat pewayangan. Ia bukan kesatria tampan dengan senjata sakti. Ia bukan dewa gagah bermahkota emas. Namun justru dialah yang paling dihormati bahkan oleh para dewa. Dialah Semar sang pamomong sejati, yang wajahnya sederhana, tubuhnya gemuk, perutnya buncit, matanya juling, hidungnya pesek, tapi di balik semua itu tersimpan rahasia agung jagat raya. Siapakah sebenarnya Semar? Mengapa ia begitu dihormati bahkan oleh para dewa? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Asal-usul Semar. Dalam kisah wayang Jawa, Semar bukanlah manusia biasa. Ia adalah titisan dari Bathara Ismaya, putra Sang Hyang Tunggal, penguasa tertinggi jagat kahyangan. Dikisahkan, ketika Sang Hyang Tunggal membagi jagat raya, ia memerintahkan 3 putranya untuk bertarung demi menentukan siapa yang layak menjadi Raja Kahyangan. Mereka adalah Bathara Manikmaya, Bathara Ismaya, dan Bathara Antaga. Ketiganya diminta menelan gunung besar sebagai ujian. Bathara Antaga mencoba duluan, tapi ia tersedak dan mulutnya robek. Bathara Ismaya mencoba, gunung bisa ditelannya, namun tubuhnya meledak, sehingga wajahnya menjadi buruk rupa. Sementara Bathara Manikmaya lolos dari ujian dan akhirnya diangkat menjadi penguasa kahyangan dengan gelar Bathara Guru. Bathara Ismaya kemudian diturunkan ke dunia. Ia tak lagi hidup di kahyangan, melainkan menjadi pamong umat manusia. Sejak itu, ia dikenal dengan nama Semar. Namanya pun penuh makna. Semar berasal dari kata samar, artinya tersembunyi. Kesaktiannya luar biasa, namun ia memilih menyembunyikannya di balik wujud jenaka. Ia adalah dewa yang merendahkan diri jadi rakyat biasa demi menjaga keseimbangan dunia. Wujud dan makna Semar. Tubuh Semar memang aneh. Ia tampak seperti orang tua, tapi sekaligus anak kecil. Ia gemuk, namun kakinya kecil. Ia jelek, namun matanya bersinar penuh welas asih. Setiap bagian tubuhnya menyimpan makna. Rambutnya kuncung, simbol kesederhanaan. Perutnya buncit, simbol bahwa ia menampung segala keluh kesah manusia. Wajahnya jelek, agar manusia tidak terjebak menilai dari rupa. Senyumnya abadi, tanda kasih sayang pada seluruh makhluk. Ia hadir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk mendekatkan manusia pada kebenaran. Kesaktian Semar. Walau berwujud sederhana, kesaktian Semar tak tertandingi. Para dewa pun segan padanya. Ia memiliki ilmu gaib yang luar biasa. Kentut Semar Garing. Kentutnya saja bisa meluluh lantakan pasukan raksasa. Gunung bisa runtuh, laut bisa bergelora hanya karena satu desah tubuhnya. Tangis Semar. Bila ia menangis, bumi bisa basah oleh hujan. Air matanya bukan sekedar air, melainkan doa dan restu semesta. Senyum Semar. Bisa menenangkan hati manusia yang gelisah, bisa menyembuhkan luka batin yang paling dalam. Sabda Semar. Sekali ia berbicara dengan sungguh-sungguh, bahkan para dewa akan menurut. Ucapannya adalah titah jagat. Namun, Semar tidak pernah menggunakan kesaktiannya untuk berkuasa.
Ia menutupi kekuatan itu dengan guyon, dengan canda, agar manusia tidak gentar padanya. Ia hanya bertindak ketika dunia sudah diambang kehancuran. Semar dan Pandawa. Dalam kisah wayang Mahabharata versi Jawa, Semar menjadi pengasuh Pandawa. Ia selalu mendampingi para kesatria itu, khususnya Arjuna dan Yudhistira. Ketika Pandawa kalah dalam perjudian dan harus hidup di hutan, Semar ikut mendampingi. Ia memberi nasihat agar Pandawa tetap sabar. Ketika Pandawa terjebak dalam kesombongan, Semar menegur dengan lembut. Bahkan Arjuna yang gagah berani pun pernah menangis di depan Semar. Sebab ia sadar, pamongnya lebih bijaksana daripada 1000 guru. Semar adalah penjaga moral. Ia tidak segan menegur Pandawa bila salah, tapi juga tak segan melawan para Kurawa bila kebenaran terinjak. Dalam perang besar Baratayuda, doa Semarlah yang membuat Pandawa tetap tegar. Ia tidak menghunus senjata, tapi wejangan dan restunya menjadi benteng paling kokoh. Wejangan Semar. Wejangan Semar menjadi warisan paling berharga. Ia mengajarkan falsafah hidup Jawa yang sederhana tapi dalam. Beberapa di antaranya tentang rendah hati. Wong urip iku ojo gumedhe. Sing penting, tadiyo wong sing manfaat kanggo liyane. Hidup jangan sombong. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Tentang kesabaran. Sabar iku mustikaning laku. Sing sabar bakal selamat. Tentang keadilan. Sing bener ojo kendo. Sing salah ojo ditutupi. Tentang hidup seimbang. Urip iku sawang sinawang. Ojo mungoyak donyo nanging uga ngudi rasa. Tentang cinta kasih. Urip iku kudu awe-awe. Ojo nganti kowe nglarani wong liya. Wejangan-wejangan itu sederhana, tapi jika dijalankan akan membuat hidup manusia tentram. Semar sebagai simbol abadi. Semar bukan sekedar tokoh pewayangan. Ia adalah simbol kebijaksanaan Jawa. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak ada pada tahta, harta, atau rupa, melainkan pada hati yang tulus dan budi yang luhur. Dalam setiap pementasan wayang, Semar selalu hadir. Ia menjadi penghibur dengan guyonannya, tapi sekaligus menjadi guru dengan wejangan sucinya. Bahkan sampai hari ini, filosofi Semar masih dijadikan pedoman hidup. Hidup sederhana, berbuat baik pada sesama, rendah hati meski memiliki ilmu tinggi, berjuang untuk kebenaran dengan cara yang bijak. Semar adalah misteri. Ia dewa, tapi hidup sebagai abdi. Ia buruk rupa, tapi berhati suci. Ia penuh kesaktian, tapi memilih merendah. Semar adalah cermin. Cermin yang mengingatkan kita bahwa manusia sejati bukan diukur dari penampilan, melainkan dari budi pekertinya. Maka tak heran jika orang Jawa berkata, urip iku kudu eling lan waspada. Artinya, hidup harus selalu ingat dan waspada. Dan wejangan Semar akan terus abadi selama manusia masih mencari kebenaran.